Oke. Ini Dimulai aja kali kan. dimulai dari nomor 7 ya, Yar. Bagian gua. Dulu basmalah. Gimana, Yar? Dibuka dulu basmalah. Oke, saya nabda dirasatan dan nahar bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini gua akan membahas soal nomor 16. Eh, Tamassala madrasatul qafiyah marhalatan jadidatan fi maisarati ta'lifil ma'jami. Jadi madrasah ini adalah perjalanan terbaru di dalam menulis kitab mu'jam, di dalam menulis mu'jam. Waddih al-khilaf haula ra'id hadhil madrasah. Di sini disuruh menjelaskan perselisihan sekitar pendiri mu'jam ini. Nah, kalau kita mau tarik pada saat Pak Hasan jelasin, beliau nggak menjelaskan nih perselisihan pendiri mu'jam. Nah, jadi eh, perselisihannya itu ada dua. Yang pertama penemunya itu adalah Al-Farabi, sahibu Diwanul Arab wa raidu hadhil madrasah. Nah, jadi yang penciptanya ini adalah Al-Farabi sebenarnya. Nah, khilaf di sini yaitu karena dia tuh belum menyempurnakan madrasah ini. Jadi banyak tuh orang yang menisbatkannya kepada Al-Imam Al-Mujaddid Abi Nasri Ibni Ismail Al-Jauhari. Nah, jadi orang tuh juga eh, menisbatkan Roid Hazihil Madrasah itu kepada Al-Jauhari alladzi ibtakara fi ta'lifil mu'jam manhajan qarrabal lugha ilal bahithina wa yasarru lahum sabilu ilal ma yaksudun. Nah, jadi Kak Imam Al-Jauhari ini lebih lebih ini dia lebih jelas lagi dalam menjelaskannya daripada Imam Al-Bukhari daripada Al-Jauhari tadi. Terus eh, untuk penakitannya lagi itu yang di halaman paling bawah. Wa 'ala ragmi min zalik fa inna ba'dal bahithina yasuquna wijahatu nazri ukhra taqallala min makanatil jawhari wa tanfariyadatahu li hadhil madrasah. Sorry Trah, ini di halaman berapa? Di halaman 111 ya. Oh, 111. Oh Boleh ya, dibuka juga teman-teman. sorry. Nah, di penjelasan yang 111 paling bawah tadi menjelaskan bahwasanya meskipun Imam Al-Jauhari tadi penjelasannya lebih kompleks, tapi beberapa peneliti menyajikan sudut pandang lain yang melemahkan kedudukan Al-Jauhari dan menyangkal kepemimpinannya di sekolah ini. Nah, gitu. Itu adalah khilaf yang eh, di antara haular raid hadhil madrasah. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wal hadaf min nash'atiha waman waman hajuha fi jam'i madatil mu'jamiyah wa arad tartibi mawadiha. Jadi kalau di buku ini gua belum menemukan tuh adanya tekstual tentang tujuan tekstual untuk madrasah ini. Tapi yang gua tangkep madrasah ini dibuat karena susahnya mencari kata di madrasah taklibat sautiyah sama atau taklibat eh, al-abjadiyah dan pembuat madrasah Qafiyah ini ingin memudahkan dalam pencarian kata. Al-hadafu su'ubatil bahsi fil mu'jami allati ittaba'at nizamut taqlibati binaw'iha as-sautiyah wal abjadiyah. Fa'arada ashab madrasatil qafiyah taysirul bahsi anil kalimat. Gitu. Jadi tujuannya tuh karena madrasah madrasah taklibatul hijaiyah sama taklibatus sautiyah terlalu sulit untuk mencari kata-kata,
maka ashabul madrasah al-qafiyah ini ingin memudahkan dalam mencari kalimat. Itu. Dan manhajnya itu wataku muhadhil madrasah. Bentar. Ini gua kirim aja kali ya kata-katanya di grup. Iya, kirim aja, Tra. Ini yang mana Fitra? Coba lihat di share screen-nya. Ya. Yang mana nih? Halaman berapa tadi? 111. Nah, Yang mana nih? kalau yang manhajnya di ini Din. Di 110 Din. Coba Din. 110. Nah, tapi kalau hadapnya itu nggak ada secara tekstual Din. Iya. Ntar Ini kirim aja ya sekalian talkisannya. bentar. Sekalian nomor-nomor lain. Coba dibuka Din yang pesan gua kirim Din. Oke. Tuh, coba nah, yang hadaf dari Madrasah Qafiyah itu ini yang di bawah ini Din. Coba Din. Nih, yang ini hadaf yang Madrasah Qafiyah ya. Sorry. Nah, terus manhajnya itu wa yakumun nizamu ala taqsimil mu'jam ila abwabi bihasbi alfabai al-adiyah. Jadi dia tuh dibagi menjadi per bab berdasarkan alfabet al-adiyah yang alif ba ta sa jim ha itu. Wa yanzuru ilal harfil akhir, dan dia tuh melihat kepada huruf akhir minal kalimati bi'tibarihi baban. Wal harful awal bi'tibarihi faslan, dan huruf awal di sana tuh disebut faslan. Nah, jadi ketika kita ingin mencari kalimat bahasa di dalam Madrasah Al-Qafiyah, itu kita buka dulu tuh di di buku di kamus Madrasah Qafiyah itu di bab huruf sa. Ketika kita menemukan bab huruf sa di kitab Madrasah Qafiyah itu tuh di dalam bab sa itu ada subbab lagi tuh, 28 subbab lagi. Terus kita cari hurufnya, sorry. Eh, ketika kita ingin mencari kalimat bahasa nih ya, kita lihat tuh huruf akhirnya tuh yang mana. Huruf akhirnya itu kan adalah sa kan. Nah, jadi kita buka kamus di bab huruf sa. Nah, terus kita buka lagi di subbab huruf sa ini. Ada 28 subbab lagi. Kita cari di bagian ba. Terus ma'amuraati harfus tsani. Kemudian di huruf tengahnya itu yang ketiganya itu adalah huruf tengah dicarinya. Sama seperti kalau kita nyari ingin mencari kalimat di kamus tuh. Kan kalau kamus kan dari awal kan, dari awal ke tengah baru ke terakhir. Nah, kalau Madrasah Qafiyah ini dia dari akhir ke awal baru ke tengah gitu cara mencarinya. Paham nggak teman-teman? Ini tuh yang nomor berapa sih? Nomor 16 yang mananya, Fitrah? Yang ini nomor 16 yang waman hajuha, Zalfa. Manhajuha. Manhajnya. Ya.
Wal Oh iya. ah, kan hadafnya tadi yang ini nih, yang di bawah ini nih. Mm. Nah, ini manhajnya nih, manhaj tutorialnya. Itu. Kira-kira gimana? Paham nggak teman-teman? Oke, mungkin gua ulangi sekali lagi ya. Kan kalau kita mau nyari kalimat di kamus biasa itu, kita harus mencari dari huruf pertamanya kan. Misalnya kita mau nyari alama, kita harus nyari di bab ain dulu. Terus sudah ketemu bab ain, kita lanjut di huruf lamnya. Terus kita lanjut di huruf mimnya. Nah, kalau di madrasah Qafiyah ini, kita mencarinya dari huruf terakhirnya dulu. Misalnya bahasa. Kita nyari di bab huruf sa dulu. Setelah ketemu di bab huruf sa, nanti kita lanjut ke huruf ba. Subbabnya eh, kan ini huruf akhirnya tuh kan. Nah, terus setelah kita nyari huruf akhir ini, kita nyari ke huruf yang pertamanya, baru ke tengahnya gitu. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang bisa jelasin yang lebih mudah nggak dari pemahaman gua? Aduh, misalnya kita mau mencari kalimat bahasa. Kan kalau dari kamus kan kita mencari, kita buka kamus tuh. Buka kamus kita pasti nyari huruf ba dulu yang pertama kalau di kamus biasa. Terus ketika kita udah nyari di bab huruf ba, kita berlanjut ke bahasa kan. Kalau di kamus berarti bahasa dulu dia nih. Ba kan. Nah, jadi kita nyari yang di subbabnya gitu. Aduh, ada yang paham nggak cara jelasinnya tuh? Eh, Nih coba ya mau ini dikit. Ah, mungkin Zalfa bisa tuh jelasinnya. Misalnya, ini kan Madrasah Al-Qafiyah ya. Iya. Nah, misalnya kalau di sini tuh contohnya misalnya kok ada. Nah, Nah, kita tuh berarti di sini nyarinya di bab da, di bab dalnya. nah, Nah, terus sikofnya ini jadi apa? Nah, sikofnya ini tuh jadi subbab dari da. Nah, jadi da-nya itu kita nyarinya di huruf da, tapi nanti di huruf da itu ada subbab lagi gitu. Nah, kita nyarinya di subbab huruf kof gitu. Kayak gitu kali ininya. iya, betul betul sekali itu Zalfa. Oke, terus ini wa kaifa naksyuf naksyafu fiha an ma'anil kalimat taliyah. Dan gimana kalau kita mau nyari kalimat al-qiyamah tadi? Sepengetahuan gua dia tuh dicari dulu ini apa tuh asal katanya seperti al-qiyamah kan. Asal kata dari kiamah apa? Qoma yakumu kan. Nah, jadi kita nyari al-qiyamah itu di bab koma yakumu. Kita mencari mimnya dulu, baru ke subbabnya di huruf ko. Gitu. Itu sih. Terus yang nomor 17 itu eh, kita disuruh menelusuri perjalanan Imam Jauhari itu. Dan gua rasa ini nggak apa tuh, belum belum dipelajari gitu. Setiap presentasi presentasi Ma'ajim, kalau untuk karya-karyanya itu nggak dibahas sama Pak Hasan. Mungkin gitu. Gak masuk ini insya Allah. Ya, Amin. mungkin akhir bisa dilanjut di akhir. Lanjut aja atau gimana? Lanjut gimana Fitra? Tuh tadi ditanya. Ini yang nomor 1 kali ya. Kan mau bahas dari nomor 1 kan. Kalau nggak boleh tolong ulang lagi nggak yang 16-nya tadi ada yang nggak paham. Coba dari awal disingkat. Aduh, maaf ya.
Gua kurang bisa jelasin, Cok. Ayo. Belibet ya gua jelasin ya. Tuh. Oke, dari Coba, awal ya. coba lagi. Kan ini yang tamas dalam madrasal kopiah ini kan kayak basa-basi aja itu kan. Yang soal yang pertama kan wadih al khilaf haular ra'id hadhil madrasah. Nah, terus kita buka di ini di halaman 111 tadi. Nah, di sini kan tertera innal al-Farabi sahibu diwanil adab wa ra'id hadhil madrasah. Nah, jadi menurut buku ini nih Al-Farabi ini yang apa tuh pencetus madrasah ini, pendiri madrasah ini. Ghairu annahu lam yaltazim bidawabiti hadhil madrasah Cerah iltizaman. suaranya nggak kedengeran. Ini kedengaran belum ini? Dengeran, dengeran. Dengeran, Oke. kedengeran. Di baris mana, Kak? Dari di baris awal tuh, yang sabako, yang paling pertama tuh, yang sabako anna kulna itu. Ketemu? Oke, oke. Hmm. Oke. Inna al-Farabi sahibu diwanil adab huwa raidu hadhil madrasah. Nah, jadi menurut buku ini Al-Farabi itu yang pendiri madrasah ini. Ghairu annahu lam yaltazim bidawabiti hadhil madrasah iltizaman kamilan. Meskipun dia itu belum belum menyempurnakan kitab ini gitu. Lidha yakadul bahithuna yajma'una ala anna hadhil madrasah tansibu ilal Imam Al-Mujaddid Abi Nasri ibni Ismail Al-Jauhari. Nah, jadi karena apa tuh Al-Farabi ini belum jelas dalam memberikan dalam apa tuh dalam mencetuskan madrasah ini, jadi itu para peneliti itu menisbatkan bahwasanya Imam Al-Jauhari itu yang menemukan madrasah ini gitu. Tapi kita Pak lihat paling bawah coba Din, paling bawah Din. Yang wa'ala rogmi anna itu. Nah, di sini ditegaskan wa'ala rogmi min zalik fa inna ba'dal bahithina yasuquna wijhatun nadhari ukhra taqallala min makanatil jauhari wa tanfa riyadatihi lihadihil madrasah. Meskipun demikian, beberapa peneliti menyajikan sudut pandang yang lain yang melemahkan kedudukan Al-Jauhari dan menyangkal kepemimpinannya di sekolah ini. Itu yang di belakang tuh ada wa min haula'i al-mustaqraq karnaku. Jadi Al-Jauhari ini dituduh menjiplak dalam Mu'jam Tajul Lugha wa Sihatul Arabiyah Mawadul Kitab Diwan Al-Adab di Abi Ibrahim Ishaq Ibrahim Al-Farabi. Jadi Al-Jauhari ini dituduh menjiplak karya Imam Al-Farabi tadi. Gitu. Jadi yang eh, Al-Khilaf di sini antara Al-Farabi sama Al-Jauhari sih sebenarnya. Itu. Mungkin itu ya teman-teman. Lanjut, Fitra. Ya. Terus yang hadaf tadi di yang gua buat tadi ini Din, yang Al-Hadaf tujuannya adalah fa'arada ashabal madrasah al-qafiyah taisirul bahsi anil kalimat. Jadi eh, yang mempunyai madrasah qafiyah ini ingin memudahkan untuk mencari kalimat lianna su'ubatal bahsi fil ma'ajim allati ittaba'at nizamul taqlibati binau'iha as-sautiyah wal abjadiyah. Karena susah dalam mencari itu. Itu yang paling bawah tuh. Karena di dalam ma'ajim mu'jam taklibat sautiyah sama taklibat abjadiyah itu sulit. Jadi ashabul madrasah al-qafiyah itu ingin memudahkan dalam mencari kalimat. Itu. Terus eh wa manhajuha fi jam'il maddatil mu'jami wa arduha wa tartibi mawadiha.
Ini nih, wa yaqumun nizamu ala taksim al-mu'jam ila abwaba bihasbil alfabai al-adiyah wa yanzuru ila al-harfil akhir min al-kalimati bi'tibarihi baban wal harful awwal bi'tibarihi faslan mislu bahasa lawajadnaha fi bab as-sa fasl ba. Itu. Mungkin itu aja sih. Itu yang manhajnya ya Fitrah. Iya, Zalfa. Mungkin Zalfa ada jawaban lain mungkin. Ah, enggak belum nyari. Itu. Ayo Jalpa. Revaldi itu PJ. PJ-nya PJ. Gimana Bagir? PJ Ini harusnya paling PJ. paham sih. Ini kan Diem. bagian fikih talfis. Ya, oke. Gimana Tra, masih ada pertanyaan atau ini enggak? PJ, Majim. Itu Aneh aja. fikih, weh, aneh fikih. PJ ngejiplak. Majib, majib. Fitrah. Ya, itu aja sebenarnya. Kan wa kaifa naksyifu fiha ini tadi kan kita balikin lagi ke ini, ke kalimat awalnya koma yakumu gitu. Sama aja seperti manhaj tadi. Nanzuru ilal harfil akhir minal kalimah, yakni huruf mim kan berarti kalau koma yakumu, wal harful awal gitu pokoknya. Gimana, masih ada pertanyaan atau apa sebelum dilanjut? Lanjut aja dulu, nanti kalau ada yang ini baru di akhir gitu. Lanjut aja kali ya. Oke, kita balik lagi ke nomor 1. Din, coba Din buka talvisnya. Talvis. Yang jawaban pernah jawab 1 sampai 7. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama itu arif al-mu'jam lughatan wa istilahan. Jelaskan mu'jam menurut bahasa dan istilah. Wa ma al-maksud bi hurufil mu'jam wal marahil allati mawat biha hatta asfina al-hadir. Dan apa yang dimaksud dengan huruf mu'jam dan marahil atau perjalanannya sampai datang ke zaman sekarang. Wa mata bada'at fikratu tartib al-mu'jami bihasbil hurufil awal wa sahibu hadhil fikrah. Dan kapan dimulainya pemikiran mengenai mu'jam ini berdasarkan huruf awal dan siapa yang menemukan pemikiran ini. Kita langsung ke pembahasannya. Pertama, ta'rif mu'jam. Logatan izalatu ma fi tarakib min ibhami au gumudi fil ma'na. Yaitu idalah menghilangkan fi tarakib di dalam susunan-susunan kata min ibhami dari kesamaran atau ketidakjelasan au gumudi sama ketidakjelasan fil ma'na dalam makna. Itu menurut Dukoh. Kemudian menurut istilahan kitabun yajma'u al-fadhu luwati bitoriqatin wafiyatin au min riwayatin khassah yaraha muallifuhu ka ayyajma'a sahih awil muhaddab awil jumhur min kalamil arabi wa syarhihi muayyadan bima'thuri kalamil arab. Menurut istilah mu'jam itu kitab yang dikumpulkan lapas-lapasnya, lapas bahasanya
dengan jalan atau dengan metode yang jelas atau ziwayah khosoh. Pokoknya dengan apa ya, ziwayah itu tadi nyari nggak dapat. Pokoknya dengan metode yang jelas dan khusus, ya roha mu'alifu, ya menurut si penulisnya, sebagaimana mengumpulkannya ke dalam suatu hal yang benar. Dan al-muhazzab yaitu apa sih? Menurut qaul yang benar, wal muhazzab, dan yang terpercaya lah, wal jumhur, dan menurut jumhur, min kalamil arabi, dari ucapan orang-orang Arab, wasyarhi, dan penjelasannya, muayyadan, yang menguatkan bima'athuri kalamil arabi, perkataan ucapan orang-orang Arab. Jadi menurut istilah itu, ya mu'jam itu kitab yang mengumpulkan lapas-lapas bahasa Arab dengan cara yang jelas dan khusus. Pokoknya menurut ini diambil menurut pendapat yang benar, kemudian jumhur, dan juga terbukti lah. Lanjut, al-maksud bi hurufil mu'jam, maksud dari huruf mu'jam. Tadi ke atas coba. Belum. Masih nomor pertama. Di atas lagi. Maksud, al-maksud bi hurufil mu'jam. Nah, al-maksud bi hurufil mu'jam yaitu huruf al-muqatta'ah atau huruf alfaba alati mayyaza bil mutasyabih minha bin nuqti, yaitu huruf yang muqatta'ah atau huruf titik lah, atau huruf alfabet yang ditandakan atau disamakan dengan suatu bin nuqti, yaitu dengan suatu titik atau tanda. Jadi huruf mu'jam itu adalah huruf muqatta'ah atau huruf alfabet yang diberi tanda. Kemudian al-marahil alati marat biha hatta asrina al-hadid. Jadi perjalanan mu'jam ini yang bisa kita ketahui sampai zaman sekarang. Jadi apa sih mu'jam itu? Nah, disebutin bahwa di anna istakhdama an-nuqtu fi an-nuqta fi aktsariha yazilul ibham al-waqi' 'alaiha fal huruf ha muhmalan kana fil asli ramzan lil huruf salasa. Karena sungguhnya menggunakan tanda atau titik dalam kebanyakan, yaitu menghilangkan kesamaran yang ada pada huruf itu. Seperti huruf ha. Ha ini ha muhmal disebutnya karena masih samar. Apakah itu ha atau jim atau kho. Kemudian ramzan diberi tanda pada huruf itu dan jadilah ja, ha, dan kho. Wala yumayyiz baina illa bisiyaq. Dan apabila tidak diberi tanda di antara ketiga itu, maka dalam siyaqul kalamnya juga tidak akan paham ya. Kemudian temakan al-i'jam ala ma sayati tawdihihi fi atwaril hurufi wa tartibiha. Fatamma tafriqu bainaha bin nuqati faljimu bin nuqatati min asfaliha. Ya pokoknya ini menjelaskan bahwa huruf jim itu yaitu dengan ditandakan titik di bawahnya. Wadhalat al-ha muhmalah. Dan kemudian ha itu ha muhmalah yang tidak ada titiknya. Mumayyazat al-kha bin nuqatati min a'la. Dan kemudian diberi tanda kha itu dengan titik di atasnya. Wa ala nantiha ja'at al-huruf. Dan kemudian yang semisal atau yang samalah jenisnya dari huruf-huruf yang ada titiknya, yaitu ba, da, ro, sa, so, ro, ain, dan fa. Dan itu sama ya jenis atau caranya. Kemudian kita lanjut lagi, bada'at
fikratu tartib al-mu'jami bihasbil hurufil awal. Kapan sih permulaan pemikiran tartib mu'jam dengan berdasarkan huruf awal? Yaitu fil qarnis salis, di zaman atau abad ketiga. Lanjut lagi, sahibu hazil fikr. Dan siapa yang menemukan pemikiran ini yaitu Abu Amr Asy-Syaibani. Jadi Asy-Syaibani ini yang pemilik atau yang menemukan pemikiran mu'jam menurut huruf awal. Nomor 1 udah. Kita lanjut lagi nomor 2 ya. Da ba'dul ulama ila anna kalimat huruful mu'jam fi manzilati qauluhum salatul ula wa masjidul jami' min idofah al-mausuf ila sifatihi. Hakik dzalika maudihan as-shawab fi hadhil masalah. Jadi berpendapat para ulama bahwa kalimat huruful mu'jam bisa disamakan dengan kalimat salatul ula dan masjidul jami', yang mana mereka itu idofat dari mausuf ke sifatnya. Kemudian jelaskan apakah hal itu bisa terjadi atau bagaimana. Jawabannya ada di sini ya, masalah kalimat huruful mu'jam. Mahalu idofah al-mausuf ila sifati. Nggak boleh mengidofatkan mausuf kepada sifatnya. Jadi tidak dibolehkan atau tidak dilarang gitu. Wal ailatu fi imtina'i dzalik, dan alasan mengapa dilarangnya hal itu, anna sifatah hiya al-mausuf, karena semuanya sifat itu yang disifati ala qaulin nahwiyin fil ma'na. Jadi menurut ulama-ulama nahwu bahwa sifat itu yaitu yang disifati di dalam maknanya. Jadi nggak bisa hal itu menjadi idofat. Wa idofatu syai' ila nafsihi ghairu jaizah, dan mengidofatkan sesuatu pada hal itu tidak diperbolehkan. Ada afdal, dan hal ini adalah yang paling utama. Wa aswab, dan paling benar, minaz zahab ila qaulihim, dari pendapat atas qaul-qaul itu, qaul-qaul mereka. Inna hurufal mu'jam huruf mu'jam bimanzilah, berdasarkan ya tempat-tempatnya. Inna hurufal mu'jam bimanzilati qaulihim salatul ula wa masjidul jami' di anna ma'ana dzalika salatus sa'atul ula. Nah, kalau huruf mu'jam tidak bisa disamakan dengan salatul ula atau masjidul jami', karena makna salat ula itu sebenarnya hakikatnya salatus sa'atil ula, yaitu salat pada waktu yang pertama, au faridatul ula, atau fardu yang pertama. Kemudian yang masjidul jami' juga pada hakikatnya itu asalnya wa masjidul yaumil jami', dan masjid pada hari dikumpulkan atau pada hari jami'. Kemudian fal ula ghairu shalah fil ma'na, maka ula itu bukan bermakna sholat dalam maknanya. Jadi apabila salatul ula, jadi belum tahu gitu maknanya sebelum kita mengetahui salatul sa'atil ula. Wa innama huwa sifatani hasbu mausufihima, karena sungguhnya keduanya itu dua sifat yang membuang terhadap mausufnya atau yang disifatinya. Wa uqimata maqamahuma wa laysa kadzalika fi hurufil mu'jam. Dan begitu juga yang diterapkan pada huruf mu'jam. Kalau huruf mu'jam seperti itu ya bukan sih. Jadi kan laysa kadzalika fi hurufil mu'jam. Ya bukan seperti itu kalau huruf mu'jam. Dia itu nggak ada sifat dan mausufnya. Di annahu laysa ma'nahu huruful kalam al-mu'jam, innamal ma'na annal hurufa hiyal mu'jamah.
karena sesungguhnya bukan maknanya huruf mu'jam itu huruf al-kalam al-mu'jam. Jadi nggak ada kalam sebenarnya. Dan makna sesungguhnya ya huruf mu'jam itu yaitu huruf yang mu'jamah. Kemudian fasar qauluna, dan maka jadilah perkataan kami huruful mu'jam min babi idhofah al-maf'ul ilal masdar. Huruf mu'jam itu dari bab idhofat maf'ul ke masdar. Wa hadha qaul Abul Abbas Muhammad bin Yazid al-Mubarak. Dan ini adalah perkataan Abu Abbas Muhammad bin Yazid al-Mubarak. Jadi huruf mu'jam itu bukanlah idhofat, tetapi dia itu maf'ul dan masdar. Oke, kita lanjut lagi. Nomor ketiga, uktub maqalan tawdih masirah musqalaha al-mu'jam mata bada'a istikhdamuhu wa waman awal waman istikhdamuhu wa mata utliqahu al-lughawiyyin ala ma'ajimihim wa min awal man istakhdima mustalah kamus wa ma'alaqatuhu bi mustalahal mu'jam. Jadi tuliskanlah perkataan dan jelaskan istilah mu'jam dan kapan dipakai mu'jam itu. Kemudian kapan juga mata utliqahu al-lughawiyyin, kapan ditetapkannya mu'jam itu bagi para ahli bahasa. Kemudian kapan istilah kamus digunakan dan hubungan istilah mu'jam itu apa. Jadi nomor 3 itu menjelaskan kapan digunakannya kalimat mu'jam. Di sini ada jawabannya fil qarni tsalis, pada abad ketiga, yaitu tahun mi'ata ini tita wa khamsin. Jadi 256 Hijriah. Kemudian awal man istakhdimahu, pertama kali yang menggunakannya itu al-ma'ruf anna awwala man istakhdama hadzal mustalah hum rawatul hadis. Yang pertama kali menggunakan istilah ini adalah perawi hadis, para perawi hadis. Kemudian mata utliq al-lughawiyyin, kapan para ahli bahasa menetapkan hal ini juga, la ya'rifu ala wajhil yakin, dan tidak ada yang tahu, bukan tidak ada yang tahu, ya belum diketahui gitu. Di kitabnya juga mungkin penjelasannya kurang tentang ini. Jadi belum ada pendapat yang meyakinkan. Kemudian siapa yang menggunakan istilah kamus, yaitu Fairuz Abadi. Kemudian alaqah bimustalah, jadi hubungannya dengan istilah mu'jam. Yara ba'du al-muhadithin anna hadzal mustalaha awsa' wa ashmal min ma'na al-ajam. Jadi menurut para muhaddisin atau ahli hadis, bahwa sungguhnya istilah mu'jam ini lebih luas dan lebih mencakup dari makna ajama. Di annahu yatanawalul amkan, karena sungguhnya yatanawalu ya pokoknya karena lebih memungkinkan dan lebih diketahui dan yang lainnya. Jadi istilah mu'jam ini mencakup hal-hal yang luas gitu. Ila janibi tanawuluhu bi jami'u alfad al-lughah aw ma'dhamuha maqrunahu bi syawahidi al-mukhtalifah allati
tawdihiha. Tawdihiha. Hmm, Oke, cek 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 kedengeran. Cek 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 cek. Halo, halo.
cek, cek. Halo, Udah dijelasin, Bang? cek, cek. Dengeran. Bang? Oh, belum. Oh, belum. Tadi nomor Sorry. berapa? Tadi nomor 3. Sorry, tadi keluar. Ada kesalahan teknis. Oke, dilanjut dulu kali ya. Pokoknya tadi mengapa istilah mu'jam itu hubungannya apa gitu? Kenapa dipakai? Dan telah dijelaskan tadi itu istilah mu'jam lebih luas dan lebih mencakup dari makna ajam. Ya pokoknya begitulah. Atau ada yang bisa menjelaskan lagi nih yang alaqah min mustalah al-mu'jam? Coba Bintang. Aneh kurang paham nih kalimatnya. Nomor cek kedengeran ya. Nomor 3. Oke, tadi kan pertanyaannya. Kedengeran. Iya, tahu. Oke, makasih. Tadi yang bagian mana ya? Alaqah bi mustalah al-mu'jam. Oh, oke. Alaqatu bi mustalahil mu'jam. Jadi ya kan tadi sebelumnya yang pertama kali penggunaan kata mu'jam itu kan oleh rawatul hadis, perawi hadis. Nah, hubungannya apa sama mu'jam apa nih? Oke, di sini ya dijelaskan ya ba'dul muhaddisin, sebagian ahli-ahli hadis berpendapat anna hadzal mustalah ausa wa ashmal min ma'nal ajam. Jadi penggunaan kata mu'jam ini ausa lebih luas wa ashmal dan lebih mencakup lah, lebih komprehensif min ma'nal ajam dari kata ajam. Nah, jadi kalau menurut muhadisin mu'jam itu lebih ausa atau bahasanya ausa wa aushmal min ma'nal ajam gitu. Lebih luas dan lebih komprehensif. Kenapa? Li'annahu yatanawal amakin wal a'lam wa ghairiha. Karena mu'jam itu yatanawal, apa ya? Menikmati apa ya? Yatanawal amakin wal a'lam wa ghairiha. Ini ya karena apa ya? Yatanawal tuh mencakup tempat-tempat wal a'lam wa ghairiha ila janibi tanawilihi jamil alfat al-lughah itu. Terus au mu'zamuha makrunah bisyawahid mukhtalifah allati tawdihiha. Mungkin ada waktu dijelasin sama Kak Seva, ada yang ingat mungkin? Saya aneh nggak ikut waktu Kak Seva. Aneh ikutnya di tengah-tengahnya pas nomor 6 atau 7 gitu. Mungkin yang ikut Rumi mungkin. Rumi. Duh, sama Tang. Oh ini Salis nih, Lis. Continue. Kan ini kan waktu diangkatan juga jadi PJ Majim. Silakan tafadholi. Afwan kurang tahu juga ya ini. Anda juga udah lupa yang pas Kak Sepa ngejelasin. Nggak tahu sih. Oh, Takut Alia nih, salah. Alia. Zalfa deh Zalfa. Ini ngapa pada Di oper-oper. oper-operan? Yang mana tadi? Yang ini din yang alaqah bi mustal mu'jam. Alam. Apa kemarin ya? Zalpa inget nggak? Ya udah lewat aja. Lewat aja. Ya lewatin aja dulu.
Tapi yang tadi tuh di Mokoror ada nggak sih? Ini dari Mokoror semua ini. Ini Iya, yang maksudnya di halaman berapa? ini kan yang begadang kemarin tuh sampai tengah malam banget. Iya, tapi kan Nenek lupa gitu di halaman berapa ini Ini jawaban. kalau nggak salah Yang istilah jam ini kan. mau jam komus itu ya? Ba'dul muhadditsin. Iya kan Oh, di coba halaman 14. 11, Bumi 11, halaman 11. Kalau kan nggak di 10. Halaman 14, 14. Paling 11, atas. 11. 10. 11 ya. 14 paling atas. coba di Wairu 14. dan mustalah. Halaman waduh, nge-lag lagi nih. Halaman 14. Ini kan wa yara ba'dul muhadditsin anna hadzal mustalah awsa' wa ashmal min ma'nal mu'jam. Ini ke al-mu'jam wal qamus ya. Oh, anjing. Dia ini ambil dari sini nih kemarin nih. Oh, itu mu'jam bukan ajam. Berarti Coba ini seingat aneh ini ada Rumi kan kan di Sahih Bukhari ya kan ada tuh penggunaan kata mu'jam di situ untuk menyebutkan nama-nama apa kemarin tuh Rumi open mic Rumi. Iya, ada. Yang untuk menyebutkan nama-nama ini kan ahli badar ya itu enggak sih? Iya. Jadi makna mu'jam yang dipakai muhaddis itu lebih luas dari mu'jam yang buat khusus bahasa ini loh. Karena di Sahih Bukhari itu salah satunya mu'jam itu dipakai buat menyebutkan para ahli badar gitu. Para syuhada yang syahid di perang Badar. Gitu kan Rumi? Nah, begitu kurang lebih yang aneh tahu. oke. Nah, Tapi itu. dari pertanyaannya itu maksudnya alaqah ke komus dengan mu'jam atau apa ya? Kayaknya komus dengan mu'jam ya hubungannya. Ya Kalau mungkin nggak apa-apa, apa dilompat dulu aja. gambar juga sih. Mungkin hubungan komus dan mu'jam juga mungkin udah pada tahu ya. Kayak apalah kalau mu'jam itu yang dulu, kalau komus itu yang sekarang. Jadi upgrade-nya dari mu'jam itu komus kalau alaqahnya. Lanjut lagi mungkin yang nomor 4. Apa sih? Fi nuqati mahmudah wa duha ahamiyah al-ma'ajim wa dawuruha wa mada al-hajjah ilaiha fi hayatina. Jadi maksudnya itu pentingnya mu'jam dan apa sih hubungannya dengan ya kehidupan kita lah. Tujuan mu'jam itu apa gitu. Yang pertama kan al-hifadu ala lughatil Qur'anil Karim minal akhta'i allati tata'allaq bin nuqti wa alfihim wa al wa alfihim ma'an. Jadi menjaga bahasa, terutama bahasa Quran yang mulia dari kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan dengan ya bahasa sehari-hari dan penulisannya secara bersamaan. Jadi mu'jam ini kan bisa diambil juga dari Quran. Jadi
ya dari Quran Karim, dari Quran. Ya bahasa-bahasa mu'jam ini juga ada bahasa-bahasa dari Al-Quran. Tujuannya untuk menjaga bahasa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Boleh ke atas lagi, Jin? Atas kiri. Nah, yang kedua al-hifadzu 'ala lughatil arabiyyah min ayyaqtahima haramha alfadzun dakhliyah la takhdu limuwazinil lughah wa maqaisiha. Itu menjaga bahasa Arab dari apa nih? Ya qatahima apa sih? Ya menjaga bahasa Arab dari ya qatahima itu kayak menghina atau menyelewengkan bahasa gitu. Dari lapas-lapas yang masuk. Kemudian la takhdu li mawazini. Takhdu ini dan apa ya? Dan bahasa Arab ini juga diperlakukan sesuai dengan wazan-wazan bahasa Arabnya. Ya pokoknya menjaga bahasa Arab dari celaan dari hal-hal apa ya yang membuat bahasa Arab itu menyeleweng, kayak dijadiin bahasa yang nggak benar. Kemudian yang ketiga al-hifadzu 'ala lughatil arabiyyah minal inqiradi bimauti man yuhtaju balaghatihi, yaitu menjaga bahasa Arab dari ancaman apa? Ancaman luntur atau hilangnya gitu bahasa Arab yang dibutuhkan terhadap bahasa-bahasa mereka. Jadi menjaga dari kelunturan bahasa Arab. Kemudian yang keempat, kanu yarawna an tadwinul lughah taklifu syar'i lahum bi annaha lughatul Qur'anul Karim wa rasulul amin wa sabila ilal alim bid-din ibadatan wa tasyri'an. Jadi terbukti ya kita melihat sebagai tadwin, pembukuan al-lughah, bahasa. Jadi bahasa Arab itu dibukukan mufradat-mufradatnya menjadi tugas syar'i atau tugas agama bagi para ulama. Karena sesungguhnya bahasa Arab ini adalah bahasa Quran dan bahasanya Rasul. Dan termasuk juga ilmu agama ya. Dan ilmu ibadah yang disyariatkan. Pokoknya itu ada 4 ya. Mengapa ma'ajim atau tujuan ma'ajim ini dibentuk, yaitu menjaga bahasa Arab sebagai bahasa Quran dari kesalahan-kesalahan. Kemudian yang kedua, menjaga bahasa Arab dari ya lunturnya atau diselewengkannya bahasa. Yang ketiga yaitu menjaga bahasa Arab dari ancaman kepunahan atau ya hilangnya bahasa Arab. Kemudian yang keempat, ya terbukti sebagai apa ma'ajim ini dibuat untuk membukukan bahasa Arab karena ini adalah tugas agama. Ya, nomor 4 udah ya. Lanjut ke nomor 5. Tahadduts an nash'ah al-fikri al-mu'jami wa tatawwuhi indal umami sabiqah wa ahamiyatihi fi hayatihim. Jadi jelaskan mengenai permulaan pemikiran para ahli-ahli mu'jam dan perkembangannya menurut
umat-umat terdahulu atau kaum-kaum terdahulu, dan apa pentingnya di dalam hidup mereka. Nomor 5 ada jawabannya nggak di sini? Oh iya, ada tuh. Di halaman 17. Coba kita buka. Halaman 17. Nasy'atul fikrul mu'jami. Nasy'atul fikril mu'jami. Eh, sejarah atau awal mula pemikiran mu'jam, para mu'jam. Jadi nomor 5 ini kita disuruh menjelasin ini ya, sejarahnya gitu. Iya, Sejarahnya jadi mu'jam. Gimana? jadi yang aneh tangkap tuh, jadi jelaskan perkembangan mu'jam pada zaman dulu. Mungkin yang aneh tangkap ini mu'jam inda ghairil Arab, mu'jamnya orang selain orang Arab. Contohnya yang kalau di buku halaman 17 kayak Asyuriyun, Hunut, Siniyun, Walyabaniyun, orang Jepang, orang Cina, sama Yamaniyun. Jadi gitu. Jadi ya kita jelasin lah masing-masing. Coba Tang, Entah jelasin dikit Tang. Oke. Mungkin bisa dibuka. Kalau di sini di talkhis nggak ada ya? Nggak ada. Kalau talkhis singkat sih. Ya, intinya kalau Asyuriyun, ya mungkin bisa halaman 17, Asyuriyun qad ihtama bilawatihim wa jama'u mufradatiha wa qawaidaha. Jadi mereka tuh mementingkan bahasa mereka tuh dan mengumpulkan mufradat dan kaidah-kaidahnya. Mereka juga suha, mereka juga meringkas lah min syawaibil lughatil ukhra, dari bahasa-bahasa yang lain gitu. Nah, uniknya di sini adalah wa arafu ma'ajim qablal arab bi aksari min alfi sanah. Jadi orang-orang yang non Arab itu mereka udah tahu tuh, udah tahu ma'ajim, atau mungkin udah meneliti ma'ajim itu 1000 tahun sebelum bangsa Arab. Jadi sebelum bangsa Arab itu sebenarnya 1000 tahun yang lalu itu udah bangsa Asyurian itu. Nah, kalau mau ditanya Asyurian itu orang Sudan ya, orang Iran lah. Ya sekitar Sudan sama Iran gitu. Iya ya dulunya. Ya udah sih sama kayak Siniyun orang Cina, wal Yabaniyun sama orang Jepang itu sama-sama aja kayak yang lainnya kayak Hunut, kayak Yamaniyun sama orang Yaman juga itu ya mirip-mirip lah mungkin bahasanya gitu. Oke, makasih Tang. Ya seperti itu ya, pemikiran mu'jam inda ghairil Arab, selain orang-orang Arab. Ya pokoknya pentingnya mu'jam tuh kan agar apa ya, orang-orang luar tuh bisa memahami bahasa mereka gitu, dan menjaga keutuhannya. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Marwa al-fikra al-mu'jami fi ayatil arabi munzu nash'atihi ila yaumina. Hadza bi marahili mukhtalifah. Tattabi'u hadhil marahil maudihan asbabu nash'ah wa tatawwur. Summa i'rad wajah nadrika fima tarahu munasiban lil amal al-mu'jami al-an. Jadi telah berlalu itu pemikiran mu'jam di dalam kehidupan orang-orang Arab sejak dimulai dari awal mulanya sampai hari ini. Kemudian ya banyaklah perjalanan-perjalanan yang berbeda-beda, dan juga mengikuti perjalanan ini dengan jelas Indonesia.
dengan sebab-sebab awal mula atau sejarahnya dan juga perkembangannya. Terus kalau di nomor 6 ini pertanyaannya yang i'rad wajah nazrika. Jadi apa ya? Jelaskanlah pendapat menurutmu gitu mengenai amal-amal atau yang telah dilakukan orang-orang terdahulu, ahli-ahli mu'jam ya sampai sekarang itu gimana gitu pendapat kalian mengenai mu'jam yang telah dibuat oleh orang-orang para ahli mu'jam terdahulu sampai sampai ke kita gitu. Gimana pendapatnya? Atau ada yang bisa nangkep soal ini nggak dari nomor 6? Coba. Bintang coba mungkin. Kalau ini nggak tahu ya. Wallah alam, mungkin bisa ada di talkisan atau mungkin yang lain. Di Yang talkisan juga nggak ada ya? Rumi. Nah, Nggak ada dari nomor 6 paham sampai nih, insya Allah nih ini Rumi nggak nih. ada di talkisan. Iya makanya. Pokoknya nomor 6 itu ya pendapat sendiri lah tentang sampainya Mujam sampai sekarang tuh. Jadi gimana gimana sih jasa-jasa para ahli Mujam dulu yang telah mengumpulkan kata-kata gitu. Ya pendapat sendirilah. Pada ngerti insya Allah. Itu sih kurang lebih. Ada pertanyaan nggak atau apa gitu? Sebelum dilanjut sama Fitrah nomor 7 ya Trah ya. Halo Fitrah. Fitrah masih ada? Aduh parah nih. Masih ada ya, masih ada. Siap. Oke, oke. Ada yang mau bertanya atau apa gitu? Udah paham ya mungkin ya? Insya Allah udah paham. Tinggal kita dihafalin buat besok. Itu boleh dilanjut kayaknya Tra, nomor 7. Siap. Ini nomor 7, ini soal UTS kita yang kemarin, teman-teman. Itu jawabannya udah gua kirim tuh di grup kelas. Laqad ta'akhkhara fikrul mu'jam indal Arab. Memang apa tuh pemikiran mu'jam di bangsa Arab itu terlambat. Li'annahum kanu ashaba fitratis salimah. Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki naluri yang kuat. Maksudnya itu tuh udah paham lah sama bahasa mereka sendiri. Yatakallamuna al-fusha bi talaqati duna talajlaj atau talasum. Mereka tuh berbicara dengan fasih, tidak ada macet-macetnya gitu. Li'annahum laisu bihajatin ilaihi. Karena hakikatnya mereka tuh tidak butuh dengan mu'jam ini. Fahiya lughatuhum allati tuwarithuha an aslafihim, karena bahasa mereka tuh diwarisi dari yang sebelum mereka, nenek moyang mereka. Wa hafidhuha fi zikra fi zikrihi fi zakaratihim. Dia tuh tersimpan di pikiran mereka. Ya tada walunaha fi ma bainahum, yang tersebar luas di antara mereka sendiri gitu. Wa fi nawadihim wa muhalafatihim al-adabiyah, dan di kelompok-kelompok mereka, di klub-klub mereka itu. Allati taqama bainal kibar syu'ara'i wal khataba'i. Dan di antara mereka tuh ada ini penyair-penyair hebat dan orator-orator hebat. Nah, yang al-ittijahat itu ada 3.
Yang al-ittijahat al-mukhtalifah fit taqsimi ma jama'ahu rawatul lughah min sarwatil lughawi wa firatin wa mutanawi'atin. Yang pertama adalah jam'ul alfaz al-khas bi ba'dil mawdu'at. Nah, ini wa hadhil ittijah zahara jaliyan zahara jaliyan fil kutub allati darat haula mawdu'un haula mawdu'in wahidin. Dan jadi membahas tentang satu tema cuman di sini. Yang kedua jam'u alfazul mawdu'ah li mukhtalifal ma'ani. Wa hadzal ittijahu yaqumu fihi al-ulama bi jam'i syattal ma'ani wal mawdu'ati. Jadi terdapat makna yang berbeda kalau yang di sini. Yang kedua ini. Apa nih? Siapa yang tahu nih? Syattal ma'ani nih. Berbagai makna dan topik. Terus yang ketiga jam'ul alfaz 'ala nizamil mu'jami daqiq wa hadzal ittijahu yaqumu 'ala asas jam'il alfazi wa tartibiha tartiban khasan wa syarha hadhihi al-alfaz syarhan wafian. Mungkin itu aja sih. Karena soal ini udah masuk soal UTS kita. Jadi boleh dilihat dari jawaban-jawaban teman-teman yang kemarin di grup Mu'jam. Oke, ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup dengan doa ya, yang akan dipimpin oleh Abdullah Jalan Al-Din Rumi. Ad-Din Rumi. Tafadhol. Tafadhol, ente bintang ente aja. Ya, silakan tafadhol. Ini yang memimpin doa